The fire from the attack incinerated 6 adults and 5 children and destroyed 65 homes. Mayatnya begitu hancur sehingga tidak dapat diidentifikasi selama berbulan-bulan. Dapat menjadi salah satu tindakan kebrutalan polisi Amerika Serikat yang paling kejam sepanjang masa. Setelah bertahun-tahun meningkatnya ketegangan antara polisi Philadelphia dan kelompok aktivis kulit hitam. Hai, it's me, D again. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat-sehat selalu, stay strong dan jangan pernah menyerah. Seperti biasa, kita akan selalu mencari hal-hal menarik yang ada di dunia ini untuk dibahas bersama-sama. Dan semoga saja you guys enjoy the video. So, pada video kita kali ini, kita akan membahas salah satu kasus pengeboman masyarakat kulit hitam di Amerika. Tindakan ini dilakukan oleh polisi Amerika yang dipicu oleh serangkaian aksi protes yang dilakukan oleh kelompok masyarakat kulit hitam ini. Kasus pengeboman ini dilakukan dengan menjatuhkan C4 di kerumunan orang-orang kulit hitam itu. Seperti apa nantinya? Pantengin terus ya. Jangan di skip biar kita sama-sama paham. Oke? Oh iya, before we continue, don't forget to subscribe juga ya, agar kalian selalu menjadi yang pertama yang mendapatkan update notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Cus, langsung ke videonya. A massive police operation in Philadelphia that culminated in the helicopter bombing of the headquarters of a radical group known as MOVE. The fire from the attack incinerated 6 adults and 5 children and destroyed 65 homes. Pada tanggal 13 Mei tahun 1985, sebuah helikopter polisi diketahui terbang di atas jalan perumahan di Philadelphia Barat. Helikopter itu berputar-putar selama beberapa menit sebelum mendarat di atas rumah petak di 6221 Osage Avenue. Setelah beberapa saat, 2 bahan peledak C4 jatuh dari helikopter itu dan rumah petak di bawahnya pun meledak. Di dalam rumah petak itu, 11 anggota kelompok Black Liberation Group bernama MOVE tewas mengenaskan dalam kobaran api. Salah satu pendiri MOVE yang bernama John Africa termasuk di antara mereka, dan mayatnya begitu hancur sehingga tidak dapat diidentifikasi selama berbulan-bulan. Petugas pemadam kebakaran diperintahkan untuk membiarkan api menyala. Akibatnya, 61 rumah di sekitarnya terbakar, membuat 250 orang kehilangan tempat tinggal. Peristiwa mematikan ini yang sekarang dikenal sebagai MOVE bombing tetap menjadi salah satu tindakan kebrutalan polisi Amerika Serikat yang paling kejam sepanjang masa. No South Carolina, no Los Angeles, no Baltimore. The barbaric police bombing of May 13, 1985, and the whitewash of the murders of 11 MOVE men, women, and children opened a door that still has not been closed. Ini adalah sebuah kisah kebuntuan yang berubah menjadi mematikan setelah bertahun-tahun meningkatnya ketegangan antara polisi Philadelphia dan kelompok aktivis kulit hitam. Untuk memahami insiden MOVE bombing ini, kita harus lebih baik memahami dulu apa itu organisasi MOVE. Organisasi MOVE didirikan pada tahun 1972 oleh seorang pria yang bernama John Africa. John Africa sendiri lahir dengan nama Vincent Lippert. MOVE sering digambarkan sebagai Black Liberation Group yang berbasis di Philadelphia dan mendedikasikan kegiatan untuk beberapa tujuan yang berbeda. Mengikuti ajaran John Africa, anggota MOVE makan makanan yang mentah, membentuk gaya rambut gimbal, dan memprotes perang Vietnam dan kebrutalan polisi. MOVE menentang sains dan teknologi dan malah mendorong filosofi back to nature. Selanjutnya, anggota organisasi MOVE
mengambil nama belakang Afrika. Mereka percaya bahwa mengambil nama itu menunjukkan penghormatan kepada benua induk mereka. Selain itu, mereka diketahui tinggal bersama di sebuah rumah di desa Powellton, Philadelphia, sebelum kemudian pindah ke sebuah rumah di Osage Avenue. Di rumah-rumah komunal mereka, para anggota mempraktikkan gaya hidup Go Green. Sebagian besar anggota MOVE memiliki kegiatan berburu dan meramu. Mereka juga aktif dalam demo menentang sains dan kedokteran dan memperjuangkan hak-hak binatang. Begitu kuatnya pandangan mereka sehingga mereka akan secara teratur menggelar demonstrasi di lembaga-lembaga yang mereka lawan, termasuk lembaga pemerintahan maupun swasta. Karena mereka mulai menimbun senjata api, sembari memamerkannya kepada publik, serta mengancam pejabat kota dan menyiarkan pesan mereka melalui pengeras suara. Kelompok itu mulai menarik perhatian dari anggota masyarakat, termasuk tetangga yang ketakutan atau kesal yang kemudian menghubungi kepolisian. Pada tahun 1977, polisi memperoleh surat perintah untuk mengusir dan membubarkan organisasi MOVE dari rumah mereka di desa Powellton di Philadelphia Barat. Namun anggota MOVE menolak untuk mengosongkan rumah mereka dan bertahan selama 1 tahun penuh. Bahkan setelah berjanji mereka akan pergi dan menyerahkan senjata mereka jika kota membebaskan beberapa anggota MOVE dari penjara. Yang pada akhirnya pemerintah kota benar-benar membebaskan mereka yang di penjara. Pada tanggal 8 Agustus tahun 1978, dengan organisasi MOVE digusur, seorang polisi Philadelphia berusaha masuk ke dalam rumah mereka. Baku tembak pun terjadi yang berakhir dengan seorang polisi tewas dan anggota organisasi MOVE disalahkan untuk itu. Namun bukti medis menunjukkan bahwa polisi tersebut telah ditembak dari belakang dan atas. Sementara anggota MOVE semuanya berada di depannya dan di ruang bawah tanah. Menurut pengakuan polisi sendiri, bukti ini mendukung klaim organisasi MOVE bahwa mereka tidak bertanggung jawab atas kematiannya. Meski demikian, juri memutuskan mereka tetap bersalah. 9 anggota MOVE yang kemudian dikenal sebagai MOVE 9 dijatuhi hukuman penjara atas kematian petugas polisi tersebut. Dan 7 dari mereka masih berada di balik jeruji hingga saat ini. Sejak saat itu, organisasi MOVE dipandang sebagai musuh oleh polisi Philadelphia. Pada tahun 1985, organisasi MOVE telah dipindahkan ke rumah baru mereka di Osage Avenue, sebuah lingkungan kelas menengah yang didominasi oleh kulit hitam di Philadelphia Barat. Setelah tetangga berulang kali mengeluh tentang anggota MOVE yang mengeluarkan pengumuman politik dengan pengeras suara, serta laporan kondisi tidak sehat di rumah MOVE, polisi memperoleh surat perintah lain, kali ini untuk penangkapan beberapa anggota MOVE. Anggota yang bersangkutan sedang diselidiki karena pelanggaran pembebasan bersyarat, penghinaan terhadap pengadilan, kepemilikan senjata api secara ilegal, dan membuat ancaman teroris. Penduduk di rumah-rumah terdekat telah dievakuasi sebelum penggerebekan dan diberitahu bahwa mereka harus kembali ke rumah mereka pada hari berikutnya. Sekitar pukul 5:30 pagi, polisi muncul di rumah MOVE dan mengatakan bahwa "Perhatian, MOVE, ini Amerika," kata seorang polisi melalui megafon. "Kalian harus mematuhi hukum Amerika Serikat." Hampir 500 petugas polisi turun ke area tersebut. Namun meskipun mereka sudah mengepung rumah dengan surat perintah penangkapan, tetapi anggota MOVE tidak mau mengalah. Dalam situasi penuh ketegangan, para anggota MOVE telah membarikade diri mereka di dalam rumah, menolak untuk mengikuti perintah polisi dan mulai menembaki polisi. Hal ini menurut pengakuan polisi. Pihak kepolisian membalas aksi tersebut dengan melemparkan tabung gas air mata ke dalam rumah itu. Polisi kemudian juga menembakkan beberapa tembakan, dan baku tembak pun tidak bisa terhindarkan. Menurut laporan resmi kota Philadelphia tentang insiden tersebut, polisi tercatat menembakkan 10.000 peluru ke rumah MOVE dalam waktu 90 menit dan harus meminta Akademi Kepolisian
untuk mengirimkan lebih banyak peluru. Namun anggota MOVE tetap saja berada di dalam kompleks mereka. Di tengah baku tembak, tim SWAT gagal meledakkan lubang di sisi rumah MOVE dari rumah petak tetangga. Kebuntuan berlangsung sepanjang hari. Dalam konferensi pers, Wali Kota Wilson Goode menyatakan niatnya untuk merebut kembali rumah dengan cara apapun yang memungkinkan. Beberapa jam setelah kebuntuan dimulai, Komisaris Polisi Gregor Sambor membuat keputusan yang akan memiliki konsekuensi mematikan. Dia memerintahkan agar rumah petak tersebut dibom melalui helikopter. Menurut polisi dan wali kota, rencananya adalah menghancurkan bunker yang dibangun oleh anggota MOVE di atap mereka. Beberapa menit kemudian, helikopter itu diketahui terbang di atas langit. Kepolisian kemudian memberikan anggota MOVE satu kesempatan lagi untuk keluar dan menyerahkan diri. Namun, bahkan setelah keputusasaan, mereka tetap saja memilih untuk bertahan di dalam rumah. Hal berikutnya adalah momen di mana helikopter yang disiagakan benar-benar menjatuhkan C4 ke dalam rumah anggota MOVE. Saat meledak, bom C4 itu melakukan kontak dengan generator bertenaga gas yang terletak di atap. Generator tersebut terpicu dan menyebabkan kebakaran. Meskipun melanggar protokoler, petugas pemadam kebakaran diperintahkan untuk tidak melakukan tugasnya dan membiarkan bangunan tersebut terbakar. Seperti yang dikatakan wali kota, ini karena takut anggota MOVE akan menargetkan petugas pemadam kebakaran yang mendekat. Pada saat yang sama, seorang saksi berkata bahwa anggota MOVE telah berhenti menembak, namun polisi masih saja terlihat menembaki MOVE yang melarikan diri dari rumah yang terbakar. Ramona Afrika, satu-satunya orang dewasa yang berhasil selamat dari rumah petak MOVE yang terbakar, membenarkan bahwa polisi masih menembaki mereka bahkan ketika gedung itu terbakar. Dia berkata bahwa kami mencoba beberapa kali untuk keluar, tetapi setiap kali kami ditembak kembali ke dalam rumah. Ini adalah indikasi yang sangat jelas bahwa mereka tidak bermaksud agar salah satu dari kami selamat dari serangan itu. Dari seluruh penghuni rumah, hanya satu orang lainnya yang lolos dari kematian dalam MOVE bombing. Birdy Afrika yang berusia 13 tahun yang berlari telanjang keluar dari gedung yang terbakar dengan tubuhnya tertutup luka bakar tingkat 2 dan 3. Karena pemadam kebakaran diketahui tidak melakukan tugasnya, api kemudian menyebar dengan cepat di jalan-jalan sempit di Philadelphia, merambat dari puncak pohon ke atap rumah dan melahap 61 rumah di 3 blok. Api yang berkobar begitu besar sampai dikabarkan terlihat dari Bandara Internasional Philadelphia yang berjarak 6 mil jauhnya. Pada akhir malam, 250 orang di Philadelphia Barat kehilangan tempat tinggal dan 11 orang dinyatakan tewas. Pendiri MOVE, John Afrika, termasuk di antara yang tewas. Begitu pula 5 anak di bawah usia 13 tahun. Karena dampak yang begitu mematikan dari MOVE bombing, penyelidikan pun mau tidak mau harus dilakukan. Komisaris polisi yang memerintahkan pengeboman, George Sambor, langsung mengundurkan diri dari jabatannya dan komisi pun dibentuk untuk menyelidiki pengeboman MOVE. Pada akhirnya, komisi tersebut menemukan bahwa menjatuhkan bom di sebuah rumah petak yang diketahui dihuni terutama oleh anak-anak adalah perbuatan yang tidak bijaksana. Komisi tersebut juga melaporkan dengan menilik ketegangan yang terjadi, bahwa mereka yakin pengeboman itu tidak akan terjadi seandainya rumah MOVE dan penghuninya terletak di lingkungan kulit putih. Atas temuan tersebut, Wali Kota Wilson Goode membuat permintaan maaf kepada publik, namun sejauh hukuman pidana untuk pengeboman MOVE berlaku, tidak ada petugas polisi atau pejabat kota yang terlibat dalam pengeboman yang pernah didakwa atau diadili. Satu-satunya orang yang menghadapi dampak adalah Ramona Afrika yang dipenjara selama 7 tahun setelah pengeboman Philadelphia MOVE. Dia dinyatakan bersalah atas kerusuhan dan konspirasi. Hebat. Akhirnya pada tahun 1996, juri menemukan bahwa pihak berwenang telah menggunakan kekuatan secara berlebihan dan melanggar perlindungan konstitusional organisasi MOVE.
karena melakukan penggeledahan dan penyitaan yang tidak wajar. Perlu dicatat bahwa kepemilikan senjata api oleh warga sipil apabila memiliki surat-surat yang lengkap adalah hal yang legal di Amerika Serikat. Kota itu terpaksa membayar $500.000 ke Ramona Afrika dan $1 juta untuk kerabat John Afrika. Selain itu, $90.000 diberikan kepada keluarga dewasa korban kebakaran. Dan kota Philadelphia akhirnya membayar $25 juta sebagai ganti rugi kepada orang tua dari 5 anak yang meninggal. Selain itu, Michael Moses Ward alias Bir di Afrika dibayar $1,7 juta. Ramona Afrika berkata bahwa uang tidak ada hubungannya dengan ini. Ini tentang mengambil sikap untuk keadilan semua orang agar pemerintah paham bahwa pengeboman dan pembakaran warga sipil adalah hal yang tidak baik. Ramona Afrika adalah orang terakhir yang selamat dari pengeboman MOVE di Philadelphia. Ward meninggal pada tahun 2013 karena tenggelam di kapal pesiar. Pada tahun 2018, Ramona Afrika mengumumkan bahwa dia sedang berjuang melawan penyakit limfoma yang diyakini disebabkan oleh bahan kimia dalam pengeboman. Sekarang, lebih dari 30 tahun setelah pengeboman, banyak orang Philadelphia Barat tidak tahu bahwa dulu, tidak terlalu jauh dari tempat mereka berdiri, 11 orang yang diantaranya 5 anak-anak kehilangan nyawa mereka di salah satu peristiwa yang paling kejam yang pernah dilakukan oleh polisi kepada warga sipil Amerika Serikat pada saat itu. Nah, itulah akhir dari pembahasan kita kali ini. Kasus-kasus yang berkaitan dengan hal-hal yang bersifat rasisme memang sering terjadi di Amerika. Bahkan sejarah mereka juga telah mencatat berbagai peristiwa yang serupa. Salah satunya adalah Tulsa Riot di Massachusetts. Pada kasus ini, terlepas dari tindakan MOVE yang dianggap tidak sopan oleh kepolisian Amerika, tapi jangan dibom juga kali. Itu. Bagaimana menurut kalian? Berikan selalu pendapat-pendapat terbaik kalian terkait pembahasan kita kali ini. But in the end, I hope you guys enjoy the video. Don't forget to like the video and subscribe juga untuk selalu mendapatkan notifikasi setiap kali ada video baru dari kami. Now it's time for me to sign out. My name is D. Stay safe and until next time.